Halo sob, balik lagi dengan gua Surya dari channel Gondrey Store. Nah, kali ini gua mau nge-review sebuah smartphone istimewa yang baru aja dirilis. Nah, ini dia Xiaomi 15S Pro. Kenapa istimewa? Ya, karena ini smartphone dari Xiaomi pertama yang pakai chipset buatan Xiaomi sendiri. Menarik kan? Nah, jadi Xiaomi tuh nggak lagi cuma ngandelin Qualcomm atau MediaTek. Tapi mereka udah bikin sendiri SoC yang dikasih nama X-Ring O1. Di video kali ini gue bakal infoin hanya beberapa hal penting aja. Lebih bahas ke masalah performa. Karena gue yakin kalian lebih penasaran bagaimana dengan performa smartphone ini yang sudah menggunakan chipset buatan Xiaomi sendiri. Secara dari segi spesifikasi dan fitur lainnya nggak beda jauh dengan seri 15 Pro. Begitu juga dengan tampilannya, nggak beda, hanya ada sedikit tambahan logo X-Ring di backdoor. Dan untuk di seri 15S Pro ini hanya tersedia dua pilihan varian warna, yaitu hitam carbon fiber seperti yang ada di depan gue ini dan varian warna biru. Oke, langsung aja masuk ke bagian performa. Ini nih yang paling bikin penasaran. Chipset X-Ring O1 adalah debut pertama dari Xiaomi. Semula banyak yang meragukan sebagus apa sih chipset ini. Bahkan kalau kita dicek website, itu sampai ada yang bongkar apakah ini hasil chipset rebranding. Jadi, X-Ring O1 ini dibangun pakai teknologi pabrikasi 3 nanometer terkini. Isinya prosesor 10 core dengan arsitektur 4 cluster. Ada 2 core super kencang, Cortex X925 hingga 3,9 GHz di dalamnya. GPU-nya sendiri pakai Immortalis G925 yang 16 core. Jadi urusan grafis dan gaming di-handle GPU kelas flagship juga. Nggak ketinggalan, ada NPU 6 core khususnya AI. Ini kepake buat ngedukung fitur-fitur AI. Misal nanti di kamera untuk HDR real time dan noise reduction pas foto malam. X-Ring 01 ini setaralah sama chip flagship Qualcomm atau Apple terbaru. Bahkan si Xiaomi sendiri ngeklaim performanya tuh sebanding dengan Snapdragon 8 Elite Gen 4 dan Apple A18 Pro di kelas flagship. Oke, terus gimana sih performanya pas dipakai beneran? Nah, dari yang sudah kita coba, skor benchmark sintetik aja di Antutu versi 10 tembus sekitar 2,5 jutaan poin. Itu adalah angka yang sudah masuk dalam top tier saat ini. Nangkring di level teratas bareng si Snapdragon 8 Gen terbaru. Kemudian gue coba main game FPS kayak PUBG Mobile di setting rata kanan, hasilnya tuh smooth. Frame rate stabil di 60-an fps, hampir nggak ada drop berarti. Dan buat multitasking juga lancar jaya sob. Dengan RAM 16 GB LPDDR5 Expertise di smartphone ini bikin pindah-pindah aplikasi berat tuh nggak ada masalah sama sekali. Nah, satu hal yang gue perhatiin, apakah thermal management chipset ini oke? Nah, dari yang gue udah coba untuk main game selama 1 jam di dalam ruangan, suhunya tuh cuman rada anget wajar di belakang sini nih. Tapi nggak sampai bikin panas yang ngeganggu. Xiaomi sendiri mengklaim X-Ring O1 lebih efisien dan mampu kendaliin panas lebih baik dibanding chipset lain waktu dipakai buat main game dan pas ngecas. Oke, dari tes gaming ini gua klaim itu lumayan terbukti sih untuk performanya. Cukup stabil dan nggak ada throttling parah. Mungkin ini efek dari pabrikasi 3 nanometer plus desain pendingin paper chamber di dalam Xiaomi ini. Nih, jadi buat kalian yang cari smartphone buat gaming maraton, 15S Pro ini bisa banget diandalkan. Oh ya sob, ponsel ini tuh sudah menjalankan HyperOS 2.0 berbasis Android 15 terbaru. UI-nya berasa lincah dan transisi mulus berkat smooth display di 120Hz tadi. Dan selama pemakaian, gue nggak nemu lag di antarmuka.
HyperOS ini penerus dari MIUI, lebih clean dan ringan. Fitur-fitur lengkap seperti DEM, tools Xiaomi, dan lain-lain. Tapi tentunya secara performa jelas terbantu berkat adanya hardware yang kencang tadi. Yo, next ada di area kamera. Hasilnya setelah menggunakan chipset Exynos 01 dan perpaduan lensa Leica di Xiaomi 15 Pro ini, menurut kita tuh ada perubahan. Dari hasil foto dan video, sebagai perbandingan kita pakai Xiaomi 15 Pro yang menggunakan chipset dari Snapdragon 8 Elite. Ini untuk hasil dari foto 15S Pro dan 15 Pro. Disclaimer, untuk urusan tone warna dari kedua HP ini sudah kita setting sama rata. Tetapi untuk hasil tentunya berbeda karena dari secara segi SoC yang berbeda pula. Kesimpulannya dari Exynos 01 memiliki hasil processing yang lebih vibrant, namun untuk detail masih kurang. Dan saat kita tes video zoom dari lensa 0,6 ke 5 kali, itu lebih smooth di Exynos 01. Dan dari Snapdragon 8 Elite, hasil processingnya lebih detail, namun vibranya kurang, tetapi kesan lekanya lebih muncul. Dan pengetesan zoom saat video dari lensa 0,6 ke 5 kali itu tidak sehalus seperti di Exynos 01. Oke, dalam kondisi low light atau malam, Xiaomi 15S Pro ini bersinar berkat aperture besar tadi plus sensor besar. Kamera utamanya nangkep banyak cahaya. Mode malam otomatis aktif, hasilnya terang dengan noise minim. Bahkan, uniknya ketiga kamera belakangnya bisa rekam video malam 4K dengan kualitas bagus. Lanjut, ini adalah perekaman 4K 60fps dari Xiaomi 15S Pro Exynos 01, chipset terbaru dari Xiaomi. Nah sob, ini adalah hasil perekaman 4K 60fps dari Xiaomi 15S Pro Exynos 01. Menurut kalian gimana nih untuk hasil video depannya? Oke, secara keseluruhan kamera Xiaomi 15S Pro ini sangat bisa diandalkan untuk foto maupun video. Kombinasi dari resolusi tinggi ditambah lensa kamera Xiaomi yang co-engineering bareng Leica serta pemrosesan AI dari chipset baru bikin pengalaman jepret jadi menyenangkan. Lanjut, masuk pada bagian baterai. Ini salah satu nilai jual si 15S Pro. Kapasitas baterainya cukup besar, ada di 6100 mAh. Xiaomi 15 Pro juga pakai teknologi baterai baru berjenis silikon karbon anode yang secara penyimpanan energi lebih besar tapi dengan size atau ukuran baterai yang lebih ramping. Untuk screen on time dengan pemakaian normal bisa tembus seharian lebih. Jadi kalau kalian pengguna kasual cuma hanya pakai untuk di sosmed, chat, dan sedikit nonton YouTube, kemungkinan 2 hari baru ngecas sob. Sedangkan jika dipakai intens buat gaming, streaming, kamera, at least seharian penuh aman lah tanpa harus isi ulang di tengah hari. Soal charger ulang daya nggak perlu lama, kita tes di 30 menit bisa dapat sekitar 50%. Dan suhu waktu ngecas cepat juga terkontrol dengan baik. Karena adanya fitur intelligent charging yang sudah ditanam berkat chipset dan chip charging Xiaomi Surge P3 di dalamnya. Nah, jadi itulah ulasan gue tentang Xiaomi 15S Pro. Dari yang tadi kita udah bahas dan ternyata Xiaomi mampu bikin chipset flagship sendiri ya. Salut buat Xiaomi. Dan bisa jadi salah satu kompetitor bersanding dengan produsen chipset lain. Dan untuk hasil dari kamera, foto, dan video cakep di segala kondisi. Dan baterainya yang jumbo awet plus dukungan cas super kencang. Secara keseluruhan Xiaomi 15S Pro ini nunjukin ambisi Xiaomi untuk tampil di kelas flagship premium. Berani tanding sama brand besar lain secara head to head. Nah, buat kalian yang pengen HP lengkap, ngebut, kamera jos, baterai badak, 15S Pro ini jelas masuk dalam pertimbangan. Cuma perlu diingat, HP ini sementara baru rilis di Cina aja.
Secara resmi, Xiaomi udah konfirmasi belum ada rencana rilis secara global. Jadi, kalau di Indonesia mungkin kalian harus lewat importir atau online marketplace internasional. Oh ya, untuk harganya di Cina sana sekitar 11 sampai dengan 12 jutaan untuk varian 16/512 GB. Kalau masuk Indo, bisa belasan juta setelah pajak dan lain-lainnya. Buat kalian yang nggak mau repot impor sendiri, Gondrey Store hadir menyediakan produk gadget yang nggak masuk ke Indonesia. Tentunya email aman dan resmi berbayar pajak. Bagi yang berminat, link produk ada di deskripsi. Oke sob, segitu aja dulu review dari gue. Semoga informasi tadi bermanfaat buat kalian yang memang penasaran dengan produk ini. Thanks for watching, thank you, see you, and bye-bye.